warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Zahra. Di sini akan menjelaskan mengenai edukasi pemakaian masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi pemakaian masker. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa aja sih manfaat menggunakan masker itu. Jadi yang pertama ada mengurangi tingkat penularan COVID-19. Yang kedua, tingkat infeksi dan kematian itu akan jauh lebih rendah. Dan yang ketiga, akan membantu mengurangi menularkan dan tertularnya COVID-19. Materi selanjutnya adalah masker mana sih yang lebih efektif untuk mencegah corona? Di sini yang pertama ada masker N95, di mana efektivitasnya adalah 95 sampai 100%, di mana menyaring partikel kecil yang melayang di udara hampir 100%. Dan masker ini lebih diutamakan untuk digunakan oleh tenaga medis. Karena tenaga medis kan sering bertemu dengan orang-orang. Selanjutnya yang kedua ada masker bedah dengan efektivitasnya 80 sampai 90% dalam menyaring sekitar 80% partikel-partikel kecil. Dan ini hanya bisa digunakan sekali pakai. Jadi tidak bisa dipakai untuk 2 kali, 3 kali, jadi cuma bisa sekali. Selanjutnya yang ketiga ada masker berkatup dengan efektivitas 80 sampai 95%. Di sini memudahkan orang untuk bernafas. Biasanya kan kalau pakai masker agak pengap gitu kan. Nah, di sini lebih memudahkan orang untuk bernafas jauh lebih mudah. Di mana lubang pada katup itu beresiko menjadi jalur keluar masuknya droplet. Selanjutnya yang keempat, ada masker kain 3 lapis dengan efektivitas 50 sampai 70%. Terbuat dari bahan katun yang berserat alami. Jadi hanya mampu menyaring sekitar 70% partikel-partikel kecil yang ada di luar masker. Selanjutnya ada masker scuba dengan efektivitas 0 sampai 5%, dan ini sangat-sangat tidak dianjurkan karena biasanya terbuat dari bahan yang lembut dan tidak ada lapisan lagi, jadi cuma satu lapisan, dan ini tidak efektif dalam menyaring partikel-partikel kecil. Selanjutnya ada buff, dan di sini sama, efektivitasnya sama dengan masker scuba. Dan ini cuma terbuat dari bahan atau kain sintetis, jadi dia tidak efektif. Jadi di sini yang tidak efektif digunakan dalam penyaringan partikel kecil adalah masker scuba dan masker buff. Gitu. Materi selanjutnya adalah cara menggunakan masker dengan benar supaya kita tuh bisa saling melindungi satu sama lain. Jadi yang pertama adalah kita harus cuci tangan dulu. Jadi sebelum kita memakai masker, kita harus cuci tangan dulu dengan air mengalir dengan sabun tentunya, dan atau bisa juga menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya cara yang kedua adalah pakai masker yang bersih atau tidak rusak. Jadi sebelum itu kita harus memastikan bahwa masker yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan itu bersih, tidak kotor, dan tidak rusak. Jadi harus baru gitu kalau misalnya menggunakan masker yang sekali pakai gitu. Kalau misalnya menggunakan masker kain, otomatis harus sudah dicuci dulu, harus bersih gitu. Selanjutnya yang ketiga ada pastikan masker itu menutupi area hidung, mulut, dan dagu. Jadi nggak cuma untuk menutupi mulut doang atau dagu doang, jadi harus dari hidung, mulut, sampai dagu. Dan itu harus direkatkan. Dan yang keempat adalah tekan bagian atas masker sehingga menutup mengikuti bentuk hidung. Jadi kan kalau semisal di masker itu ada kaitannya di hidung itu, dan itu kita harus menutupi. Jadi di hidung itu harus dirapatkan supaya tidak ada partikel-partikel yang masuk dari atas. Yang kelima adalah pakai masker ganda akan jauh lebih baik dengan kombinasi masker medis dengan masker kain. Jadi kalau semisal kita pergi ke tempat ramai yang memang banyak banget orang dan itu membutuhkan misalnya masker double atau ganda, akan jauh lebih baik kita menggunakan masker ganda dengan kombinasi masker medis dengan masker kain gitu. Yang keenam, hindari menyentuh bagian depan masker saat digunakan.
Jadi kita jangan sampai menyentuh bagian-bagian masker karena disitulah terkumpulnya partikel-partikel yang memang kadang ada droplet atau lain-lain sebagainya. Selanjutnya yang ketujuh adalah lepas masker dari bagian tali belakang. Jadi ketika kita ingin melepas masker, kita harus memegang talinya. Jadi jangan menyentuh bagian depan masker. Selanjutnya yang kedelapan adalah kembali cuci tangan pakai sabun atau bersihkan dengan hand sanitizer setelah melepas masker. Jadi sebelum dan sesudah menggunakan masker, itu kita harus juga mencuci tangan supaya kita tetap higienis. Gitu. Nah, tadi kan sudah cara menggunakan masker dengan baik dan benar. Selanjutnya bagaimana sih cara membuang masker yang sudah kita pakai dengan baik dan benar? Jadi yang pertama adalah lepaskan masker melalui bagian tali dari belakang kepala atau telinga. Jadi tadi sudah disinggung di atas sebelumnya. Jadi kita harus saat melepas masker itu harus memegang bagian tali belakang. Karena di situ tadi ada partikel-partikel atau droplet-droplet yang memang ada di depan masker. Selanjutnya yang kedua, lipat masker sehingga kuman atau droplet ada di bagian depan dalam lipatan. Jadi harus dilipat jadi bentuk setengah kotak gitu. Selanjutnya kita juga bisa merusak masker dengan cara menggunting atau semisal juga dengan cara merobeknya gitu. Jadi supaya tidak digunakan lagi. Jadi tidak disalahgunakan lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yang kelima adalah segera buang ke dalam tempat sampah yang tertutup. Jadi diusahakan tempat sampahnya itu yang tertutup supaya tidak ada terkontaminasi dengan kuman-kuman lain atau bakteri-bakteri lain atau partikel-partikel lain. Selanjutnya lagi-lagi jangan bosan dengan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir tentunya, atau juga bisa menggunakan hand sanitizer. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.